Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan 11 Yunike Ardiana, Sarjana Pendidikan dari UPTDSD Negeri Putra Aji II, Sukadana, Lampung Timur. Dengan fasilitator Bapak Dr. Andes Joko Siwidi, Magister Manajemen, dan pengajar praktik Ibu Tin Indria, Sarjana Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Dengan tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Pertanyaan pemantik: 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Kesimpulan: pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah pemimpin yang dapat memposisikan dirinya sebagai manajer agar mampu menggerakkan seluruh warga sekolah untuk berkolaborasi menerapkan pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau tantangan yang dihadapi dengan berbekal modal potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran yang berkualitas. Adapun cara mengimplementasikan di dalam kelas, yaitu memanfaatkan ruang kelas dan seisinya untuk kebutuhan pembelajaran, memfasilitasi kegiatan belajar mengajar agar menumbuh kembangkan kreativitas murid, berkolaborasi bersama guru yang satu fase untuk membantu pengelolaan sumber daya di kelas, memanfaatkan modal finansial uang kas untuk kebutuhan kelas di sekolah, berkolaborasi bersama seluruh warga sekolah dalam pengelolaan aset yang ada, berbagi praktik baik dengan komunitas sekolah dan menerapkan demi kemajuan sekolah, memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, menggunakan modal finansial yang ada untuk kebutuhan sekolah, dan dengan masyarakat sekitar, bekerja sama dengan orang tua, wali murid untuk mendukung program-program sekolah, membangun relasi dan kepercayaan dengan masyarakat sekitar sekolah, bekerja sama dengan kepala desa, puskesmas, babinsa, babin kamtibmas, dan sebagainya, ikut berpartisipasi dalam mengembangkan kebudayaan sekitar sekolah. 2. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Hubungan pengelolaan sumber daya dan kualitas pembelajaran. Jika kita sudah bisa mengidentifikasi 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya yang ada di sekitar lingkungan sekolah, maka ketujuh aset tersebut bisa menjadi sumber kekuatan untuk merencanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah dan lingkungan sekitar sekolah yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Secara finansial, mendukung pembelajaran sehingga murid merasa aman, nyaman, dan menyenangkan. Termasuk agama dan budaya di sekitar lingkungan dapat memberikan pengaruh positif kepada murid. Insya Allah dapat meningkatkan pembelajaran murid yang lebih berkualitas. 3. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Koneksi modul 3.2 dengan paket modul 1. Yang pertama, modul 1.1, Refleksi Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pengelolaan sumber daya sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa dengan memanfaatkan sumber daya lokal, maka pendidikan menjadi lebih relevan dan bermakna bagi murid, sehingga dapat terwujudnya pendidikan yang merdeka dan berpihak pada murid. Kedua, modul 1.2, Nilai dan Peran Guru Penggerak. Salah satu peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam hal ini, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya mencerminkan peran guru penggerak sebagai pemimpin perubahan yang proaktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan.
Ketiga, modul 1.3 visi guru penggerak. Untuk mewujudkan visi guru penggerak, tentunya kita harus memanfaatkan potensi dari 7 aset yang ada di sekitar sekolah agar kita bisa membuat pembelajaran yang berpihak pada murid dan mendukung perkembangan murid secara holistik menggunakan tahapan Bagja. Keempat, modul 1.4 budaya positif. Salah satu aset manusia adalah seluruh warga sekolah. Tentunya kita harus memberikan contoh budaya positif agar bisa diterapkan dan menjadi kebiasaan yang baik, dan tentunya akan sangat membantu tercapainya pembelajaran yang berkualitas dan berpihak pada murid. Koneksi modul 3.2 dengan paket modul 2. Yang pertama, modul 2.1 memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pengelolaan sumber daya berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi, dengan menyediakan sarana prasarana, bahan dan materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Kedua, modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pemimpin pembelajaran yang bijaksana dalam mengelola sumber daya erat kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional, agar semua warga sekolah memiliki kemampuan untuk berempati, memiliki kesadaran diri dan pengelolaan diri yang baik. Dengan demikian, upaya untuk mengantarkan murid, guru, dan semua warga sekolah mencapai keselamatan dan kebahagiaan dapat tercapai. Ketiga, modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dalam pengelolaan sumber daya, praktek coaching menggunakan model Tirta dapat digunakan untuk memberdayakan murid dan rekan guru dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada di sekolah ataupun lingkungan sekitar untuk meningkatkan praktik pembelajaran yang lebih berkualitas. Koneksi modul 3.2 dengan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada di sekolah dan lingkungan sekitar, tentu diperlukan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, berdasarkan pertimbangan yakni 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan konsisten dilakukan. Melalui proses tersebut, pengelolaan sumber daya akan menjadi efektif dan efisien serta dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran yang berpihak pada murid. 4. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum saya mempelajari dan memahami modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dalam langkah-langkah pengelolaan kelas atau pengambilan keputusan, saya lebih banyak berpikir pada kekurangan atau defisit based thinking yang ada di kelas ataupun sekolah. Hal ini menyebabkan perasaan yang pesimis, keraguan, pikiran negatif, sehingga pembelajaran di kelas jadi tidak maksimal. Dan sesudah saya mempelajari modul 3.2 ini, saya mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan baru mengenai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Cara pandang dan berpikir saya menjadi berubah. Ternyata, seorang pemimpin harusnya selalu mengedepankan pemikiran berbasis kekuatan atau aset, yakni aset based thinking yang dimiliki, sehingga hal ini membuat kita akan berpikir positif dan optimis dengan memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya atau aset yang ada di sekolah dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, pembelajaran di sekolah akan lebih maksimal dan lebih berkualitas. Demikian pemaparan saya tentang tugas koneksi antar materi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Salam guru penggerak. Lahirkan profil pelajar Pancasila.